Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, jumpa lagi dengan Investor Happy. Oke, kesempatan kali ini kita akan bahas salah satu emiten requestan dari subscriber Investor Happy. Nah, kita akan bahas saham WiFi ya. Kita akan analisa dari segi laporan keuangan, teknikal, seasonality ataupun dari pemegang saham ya. Oke, sebelum pembahasan seperti biasa kita disclaimer dulu bahwa di sini hanya sebatas berbagi informasi, bukan ajakan untuk beli ataupun jual di emiten yang terkait di video ini. Oke, kita akan bahas saham WiFi atau Solusi Sinergi Digital TPK. Nah, kalau kita lihat code bisnisnya nih ya, di sini background company-nya ini perusahaan digital yang menawarkan lebih dari sekedar koneksi dan berbasis di Indonesia karena mengusung konsep solution planner ya. Ini setahu saya dulu tuh dia mau bikin jalur FO ya dengan KAI, cuma nggak tahu sampai ke mana saat ini ya, belum riset lagi saya. Nah, terus kalau kita lihat nih ya beberapa anak perusahaan ini ya, Integra Media Terkini ini perdagangan dan industri dan jasa, Aspek Media Indonesia sama, Solusi Pembayaran Gerai sama, terus Geraha Menuju Indah sama ya. Ini Integra Jaringan Ekosistem Perdagangan Industri dan Jasa. Ini kebanyakan di Jakarta ya, tapi ini masih ada beberapa ya anak perusahaannya ya, cukup banyak teman-teman ya. Yang paling jauh di Mamuju. Oke, kita lihat ya dari shareholder ya atau pemegang saham. Nah, sebagai pengendali ini adalah investasi sukses bersama ya. Ini sebagai pengendali, terus masyarakat pegang sekitar 49,6%. Terus berikutnya ada Ibu Tinawati ini sebagai pengendali juga sekitar 0,3% teman-teman. Nah, memang menurutku cukup berat ya. Kenapa? Kalau kita lihat memang masyarakat cukup tinggi ya meganya. Terus kalau kita lihat jumlah shareholdernya juga belum menurun, bahkan menambah ya tiap bulannya. Ini di Juli terakhir sekitar plus 748. Jadi masih cukup banyak ya. Nah, terus untuk IPO dulu di 53, untuk saat ini sudah jatuh banget ya dari harga IPO karena di sekitar 183 teman-teman ya. Nah, kita lihat ya dari seasonality-nya. Nah, kita lihat seasonality-nya ini memang ya untuk bulan September cenderung merah ya. Udah 2 tahun terakhir itu merah. Dia yang paling bagus itu naik, probabilitas yang paling tinggi itu di bulan Februari, Maret, April, Mei itu sama ya 67%. Tapi yang cenderung naik tuh dari bulan Februari sampai April teman-teman ya. Nah, seperti itu. Tapi lainnya zong ya. Tapi itu ya. Dari seasonality memang kurang bagus ya untuk di bulan September. Tapi tidak tahu ya di 2 tahun terakhir seperti itu. Semoga di tahun ini beda ya. Nah, kita lihat untuk segi laporan keuangan ya teman-teman ya. Nah, ini baru ya, ini 31 Agustus, artinya ini kuartal keduanya ya. Nah, kuartal keduanya. Nah, lihat kuartal keduanya. Ya ini ya, kita lihat per 30 Juni 2003 dengan total aset sekitar 1,4 T. Kalau kita bandingkan dari secara year to year ya, dari memang naik ya guys ya, dari segi asetnya naik teman-teman ya. 2001 dia punya aset 896, 2002 dia naik 1,4, di 2003 naik 1,453 ya per sampai 30 Juni 2023. Nah, kita lihat untuk liabilitas apakah juga naik. Nah, untuk liabilitasnya sama ya, naik ya, bahkan ini signifikan ya. Kalau kita tarik 2 tahun terakhir ini signifikan, dari sebelumnya 380 miliar naik ke 801, jadi hampir 180% teman-teman ya kenaikan liabilitas sendiri. Tapi apakah nanti dibarengin dengan pendapatan yang tinggi ya. Nah, kita lihat ya dari segi pendapatan memang cukup ya, ada kenaikan ya teman-teman, tapi tidak signifikan ya. Ya, kita lihat ya dari 2001 ini ya pendapatan usaha ini 390 miliar naik ke 461 ya, lumayan guys ya, hampir 70 miliar ya, kenaikan 70 miliar, naik lagi ke
220 ini turun teman-teman ya, di 2003 turun sampai saat ini baru 220. Nanti kita lihat ya di 2023 kuartal 4 apakah sampai ke 400-an ya teman-teman ya. Nah kita lihat ya dari laba bersihnya teman-teman. Nah kita lihat dari laba ya sekitar 9 ya teman-teman, sekitar 9 miliar ya. Nah kalau kita lihat ini memang turun ya, dari 21 turun, tapi di 2022 naik tinggi teman-teman ya. Nah tapi di 2003 ini baru 9,4 miliar ya, sampai kuartal kedua ini. Nah, semoga di kuartal keempat naik ya, tapi secara laporan keuangan masih positif ya, masih menghasilkan cuan teman-teman ya. Tapi kita lihat ya di operating profitnya ya, atau untuk nah ini ya dari cash flow operasional positif ya teman-teman, masih positif walaupun turun ya, cenderung turun ya per tahun, dari 78 turun ke 55 ke 24. Nah kurang lebih seperti itu ya teman. Jadi kalau kita tarik secara aset memang naik, tapi secara liabilitas juga naiknya tinggi banget ya. Tapi untuk pendapatan statementnya memang cenderung turun teman-teman ya, tapi masih menghasilkan laba teman-teman ya. Oke, secara pendapatan seperti itu. Terus secara teknikal gimana? Nah kalau kita lihat teknikal memang di area demandnya ini, nah apakah menarik untuk invest? Kalau menurut saya belum ya. Kenapa? Secara emiten ini ya dibilang profit memang ya teman-teman ya, tapi untuk saya enggak, tapi enakan untuk entry day. Kenapa? Ini lihat ya, ini sudah di area demand, dan kalau kita lihat memang dia suka ini teman-teman ya, bikin channeling di area sini ya. Nah di area sini, nah ini sudah dari Juli ya, Juli 2003 belum kejeblos sampai saat ini, dia tetap mantul sini. Agustus sama ya, sampai masih sini nyentuh area demandnya, semoga nanti nggak jebol. Nah strateginya gimana? Kalau strateginya saya ambil ini ya, beli di range ini, nanti ketika mantul udah ada cuan jual. Nah seperti itu ya. Oke, kurang lebih seperti itu untuk teman semua. Kalau teman ada request ataupun pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih semua yang sudah nonton video ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Happy cuan and happy investor. Bye bye.